Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Abah akan kembali berkisah. Kisah tentang bagaimana sahabat Bilal bin Rabah meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq agar dia diizinkan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Pada suatu hari, Bilal bin Rabah mendatangi Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. "Wahai Khalifah, sesungguhnya aku ingin meminta izin kepadamu." Abu Bakar Siddiq pun menjawab, "Engkau mau meminta izin apa, wahai Bilal?" "Aku ingin meminta izin agar diberikan izin tidak lagi mengumandangkan azan di Masjid Nabawi." Khalifah Abu Bakar Siddiq pun tersentak kaget. "Wah, tidak bisa Bilal. Tidak bisa. Aku tidak bisa memberikan izin seperti itu. Tolonglah, wahai Khalifah. Aku sangat ingin sekali tidak mengumandangkan azan kembali di Masjid Nabawi." "Bilal bin Rabah, bagaimana aku menurunkan orang yang sudah ditinggikan oleh Rasulullah? Aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu itu, wahai Bilal. Izinkanlah aku, wahai Khalifah. Aku tidak mampu lagi untuk mengumandangkan azan. Izinkanlah aku, wahai Khalifah Abu Bakar Siddiq." Kemudian Abu Bakar Siddiq berkata, "Bilal, aku akan mengizinkanmu kecuali engkau memiliki alasan yang tepat untuk berhenti mengumandangkan azan." Maka Bilal pun meletakkan pandangannya ke menara tempat dia biasa mengumandangkan azan, kemudian ke makam Rasulullah, kemudian kembali lagi menatap ke arah menara. Dan Bilal pun berkata, "Wahai Khalifah, setiap hari ketika masuk waktu sholat, aku datang ke rumah Rasulullah dan memberitahukan kepada beliau, 'Ya Rasulullah, sudah masuk waktu sholat.' Atau pada hari-hari yang lain Rasulullah yang datang ke rumahku dan mengingatkanku, 'Wahai Bilal, sudah waktunya sholat, kumandangkanlah azan.' Kemudian kami berjalan beriringan menuju ke masjid dan aku naik ke atas menara. Dan sebelum aku mengumandangkan azan, aku menatap wajah Rasulullah. Tapi kini Rasulullah sudah tidak ada lagi, wahai Khalifah. Bagaimana aku bisa mengumandangkan azan tanpa Rasulullah di sampingku, wahai Khalifah?" Bilal pun sudah tidak mampu membendung air matanya lagi. Maka Abu Bakar pun mulai menangis, meneteskan air matanya. Dia pun akhirnya mengizinkan Bilal untuk tidak lagi mengumandangkan azan. "Baiklah Bilal, engkau kuizinkan untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Pergilah ke tempat yang kau sukai." Maka sejak hari itu Bilal pun berangkat ke negeri Sam untuk menetap di sana, meninggalkan kota Madinah. Sekian tahun lamanya Bilal tidak datang ke kota Madinah. Hingga pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengunjungi Bilal bin Rabah melalui mimpinya. Ya Bilal, wa ma hadzal jafa. Wahai Bilal, ada apa ini? Mengapa kau tidak mengunjungiku? Mengapa harus seperti ini, wahai Bilal? Maka Bilal pun tersontak kaget. Dia terkejut. Dia langsung bangun dari tidurnya dan langsung berkemas. Dia berniat untuk mengunjungi kota Madinah dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tibanya di kota Madinah, Bilal langsung menuju makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangisnya membuncah, pecah, derai air matanya mengalir begitu deras. Dan terlihat di belakangnya ada dua orang pemuda yang menghampirinya. Yang di sana ternyata adalah Hasan dan Husain, cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berderai air mata, Bilal pun memeluk kedua cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Cintanya yang tulus kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta yang tulus karena Allah kepada baginda yang sebegitu dalamnya. Kemudian salah satu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajukan satu permohonan kepada Bilal bin Rabah. Wahai paman, maukah engkau mengumandangkan azan satu kali lagi untuk kami? Kami sangat rindu kakek kami. Kami ingin mengenang kakek kami sekali saja. Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu telah menjadi khalifah ikut terharu menyaksikan hal tersebut. Dan dia pun mengajukan permohonan yang sama kepada Bilal bin Rabah agar mau sekali lagi mengumandangkan azan di Masjid Nabawi. Bilal akhirnya mengabulkan permohonan dari cucu-cucu Rasulullah Hasan dan Husain dan permohonan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Saat waktu sholat zuhur telah masuk, Bilal pun mulai naik ke atas menara di mana dia biasa mengumandangkan azan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Setapak demi setapak anak tangga menara ditaikinya. Dan Bilal pun mulai mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, seluruh kota Madinah langsung hening, senyap mendengar suara merdu azan Bilal bin Rabah. Azan yang telah lama tidak terdengar kini terdengar kembali. Semua perdagangan terhenti, semua aktivitas masyarakat kota Madinah saat itu terhenti seketika mendengar lantunan azan merdu dari Bilal bin Rabah yang dirindukan. Dan saat Bilal bin Rabah mengumandangkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah, seluruh penduduk kota Madinah berhamburan, berlarian menuju Masjid Madinah. Mereka semuanya menuju ke arah sumber suara azan Bilal bin Rabah yang lama tak mereka dengar. Mereka mengenang kembali masa-masa di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Bahkan
Gadis yang berada dalam pingitan pun berlarian menuju ke masjid, menuju ke sumber suara azan Bilal bin Rabah. Dan pada saat Bilal mengumandangkan kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seluruh penduduk kota Madinah pecah dalam tangisan. Semua terisak. Mereka meratap pilu. Teringat masa indah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di tengah-tengah mereka dan memimpin sholat berjamaah. Tangisan Khalifah Umar bin Khattab terdengar yang paling keras, dan Bilal yang mengumandangkan azan tersebut terseduh-seduh dalam tangis. Lidahnya tercekat, air matanya tak henti-henti mengalir, dan Bilal pun tak sanggup meneruskan azannya. Ia terus terisak, tak mampu lagi berteriak melanjutkan panggilan mulia tersebut. Allahu Akbar. Hari itu Madinah mengenang kembali masa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada di antara mereka. Hari itu Bilal melantunkan azan pertama dan terakhirnya semenjak kepergian Rasulullah. Azan yang tidak pernah bisa dirampungkannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.